Jawa itu termasuk Jawa yang berrahmah. Amin. Teriring juga bagi yang pemuda pemudi yang belum menikah segera mendapatkan jodoh. Amin. Yang tiga janda juga semoga cepat-cepat mendapatkan jodoh. Amin. Sing wis bojo maning. Soalnya pun menopo yang namanya jodoh. Orang kalau sudah nikah itu kan berusaha untuk mencari dua jalan. Yang pertama jalan rezeki, sing nomor kalih dalan barokah, dalan bahagia. Itu lah yang jadi dia boleh salah ya, kalau kaget jangan lagi. Dulu itu di sana di Banyuwangi itu ada seorang waliullah namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu diambil menantu di sana oleh orang Banyuwangi. Namanya Prabu Mina. Coba yang keras. Prabu Mina Sembuyu. Jingga yang terseru bareng salah. Oh itu kayak semangatnya kalau jingga. Kenapa ini yang jingga? Itu tidak apa-apa. Betul apa Pak? Salah tidak masalah. Uang itu pancen panggilannya salah gitu. Kita alhamdulillah memperingati Muharram atau tahun baru Hijriah. Dan saat ini juga alhamdulillah juga kita sudah lagi memperingati 17 Agustus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka dulu soal Muharram. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat semuanya, Pak Kepala Desa semuanya. Jauh-jauh saya dari Purworejo, Karoyo, Suwan Mriki. Walaupun janipun masih banyak tugas pulau sempatakan. Tadi saya sudah putar-putar, muter-muter sama Pak Sekretaris sampai ke Sebampol, sampai kemana saya kepikiran kalau nanti sampai terlambat. Saya takut sama Mas Yai Moklas dan Mas Yai Supangat. Saya tetap berusaha untuk pokoknya Pak Sekretaris menukir lebih cepat lagi karena kita sudah capek harus sampai sana. Kalau nggak gawat ini. Nah kan, geng? Alhamdulillah bisa bertemu dengan wajah-wajah surga semuanya. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ini tadi ada musik yang musiknya semua sudah pada bubar semuanya. Yang ditinggalkan tinggal musik. Terus semantan musik kakek terus kalau nabu diwi atau apa itu. Nah iso itu mayu liko. Gambaran kita adalah musik Bapak Ibu. Musik ini macam-macam, ada drum, ada apa ini namanya banyak sekali, ada terbang. Semua ini kalau ditabur dan dilaras dengan baik, maka akan menimbulkan simfoni yang sangat indah. Gimana? Perbedaan pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Akan tetapi bukan perbedaan itu menjadikan kebencian, itu tidak boleh seperti itu. Para ulama mengatakan yang namanya ulama itu yang seperti apa? Ulama-ulama mengatakan yang namanya ulama adalah alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang namanya ulama adalah orang yang memandang umat dengan pandangan kasih. Seperti itu. Saya melihat banyak sekali imam-imam sholat tadi saya bertemu dengan mereka. Wajah-wajahnya begitu teduh. Wajah surga semuanya. Pak Kepala Desa bilang masih muda, ganteng lagi orangnya. Saya ini tidak terlalu berani macam-macam karena istri saya ada di sini. Jadi agak arah banyol tapi saya takut. Kenapa? Saya pernah Pak Bu. Ulang-ulang dan konco begitu dari pulau. Nah, itu cerita Mas. Saya datang ke sini untuk minta harus ini untuk apa? Semoga tahun depan saya bisa punya rumah. Setelah punya rumah bisa menikah. Waktu oleh donate mantan saya itu kami ini malaikat donane kabul Pak. Ning meleset. Mandi ning meleset. Lho kok meleset? Tahun yang datang ternyata
Sahabat saya yang datang itu kata alhamdulillah kandungannya kabulnya meleset. Enggak bisa. Aku saya di butuh di rumah. Padahal permintaan saya punya rumah dulu baru punya istri dan kualek itu. Tahun lalu terkomoleng. Ibu kabarkan alhamdulillah kan aku di rumah. Ini bujuku seluruh. Nah, peristiwa bujuku bukan. Itu sahabat saya sudah punya istri dua. Harus salah tompok. Allah pasti menjadikan siapa yang tidak punya nek. Semua hidup tanpa di sana loh. Nah, ini hati tolong juga mati ya. Pokoknya Jawa Agung ini. Terus di sana kosong ya. Karena hujan. Ya, Pak Panitia semuanya maaf. Ya, tapi tidak menyebut panitia semuanya Mas Panitia yang hebat. Alhamdulillah menyediakan tempat dengan begitu mudah. Maaf tidak tersebut tadi. Alhamdulillah sekali, saya bangga sekali dengan kalian, kerjasama kalian. Alhamdulillah panitianya semua berseragam putih-putih. Kita doakan Allahumma tawil uqrahum bisyahatin wa'afiyatin. Semoga panjang umur, sehat wa'afiyat. Nah, saat istri saya mengatakan begitu, gua jadi mikir. Ternyata malamnya itu saya mendekat itu gak berani. Istri saya itu jam 11 itu masih baca buku. Bagus, gawat. Kalau terus-terusan begini mati ya. Saya diam aja. Saya lewat dekatnya. Ya saya gak berani. Ya saya cuma lewat aja. Malam kedua masih seperti itu juga. Nah terakhir malam ketiga saya sudah mulai impian waktu kaya ini. Terus aku bisa berapa tuh. Akhirnya kalau lewat dekat istri yang sudah baca buku, saya gak berani menyapa. Dia jawab apa? Rasa matu-matuan. Ini mau bisa, saya dulu tahu kayak gitu. Oh, tentu sewujudkan kok di sana. Lalu tak pikir ini caranya bagaimana? Terus kado nyamuk yang mau itu sensitif. Oh mikir lah, ini harus ada cara ini. Pagi-pagi tak ada, ayo kita pasang. Dia mau tidak pasang. Putri itu paling gampil selalu tidak pasang, kalau kita pasang. Waktu tak gonceng ke motor dan buatnya itu paling buat ke belakang. Jadi belang tapi tidak sampai motornya nggak lemah. Untuk hobi masalah lemu. Ini dulu. Gua mikir ini bagaimana caranya? Alhamdulillah ada polisi tidur. Ini polisi tidur saja bisa membantu. Apalagi yang tidak tidur yang di belakang saya. Polisi tidur saja bisa membantu saya. Saat ada polisi tidur berkata berantem tak menjaga kenul jadi dulu mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke bulan Muharram. Bulan Muharram ini di mana-mana, terutama di daerah Jawa, rata-rata jarang orang yang punya hajat. Terlebih di mana? Berarti kemarin ibu-ibu sampai membuat status selamat hari kondangan nasional. Semua seperti itu. Hari ini tidak ada. Kenapa Bapak Ibu? Menurut sejarah Bapak Ibu, bulan Muharram ini adalah Ayyamul Huzni, bulan duka, bulan berkabung. Siapa yang berkabung? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu gadah wayah kali, wayah namanya sendiri. Utuhnya orang cucu, buatan cucu ya, cucu. Keluarga kalau kita pikir kemau saking Pak Yai ini tadi, Pak Nek kan di ogok, menolak ogok. Kalau dia bilang itu kan di, kan ini ogok. Saya tanya, kenapa bisa dinamakan ogok? Karena saat itu padahal kendi ini orang dulu juga sebenarnya sebuah perawampito, semiotik. Kenapa ada kendi itu biasanya kalau dulu diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Kendi itu isinya air, luarnya tanah. Orang suka dengan minum kendi karena apa? Pralambang atau pralampito atau semiotik. Orang harus cinta tanah dan air. Itu sebenarnya semiotik. Dan memang nyata, kalau air kendi lebih dingin, lebih nikmat. Maka tadi sampai ada lagu yang namanya lagu Subhanul Waton. Iya lah. Ngaten kayaknya tadi ada itu. Ngaten nggih Pak Bu ya? Iya. Pun kembali ke Muharram. Rasulullah gadah cucu dua.
Pada saat masih kecil-kecil Rasulullah ini apa? Yang Sayyidina Husain itu yang dicium bagian leher sini. Sayyidina Husain dicium bagian leher sini ibu. Ibu pernah dicium bagian leher sini? Pernah? Bahaya. Bahaya. Rasulullah mencium Sayyidina Hasan di bagian leher sini. Tapi yang Sayyidina Hasan bagian bibir yang dicium. Sampai menjadi masalah itu. Kenapa Rasulullah mencium dua cucunya berbeda? Ternyata setiap apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah pasti ada artinya. Apa yang terjadi? Terjadilah peristiwa yang disebut pembunuhan Karbala di Bukit Karbala. Siapa? Sayyidina Husain terbunuh karena dipenggal lehernya. Itu juga di bulan Muharram. Maka disebut bulan Bika atau hari berkah. Rasulullah juga punya cucu satu lagi, siapa? Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan yang dicium bibirnya, kenapa? Ternyata meninggalnya Sayyidina Hasan karena diracun. Dua-duanya punya makna Bapak Ibu. Nah, dengan demikian bulan Muharram ini sampai ke Jawa sini dinamakan bulan Bika. Maka jarang sekali orang punya gawe. Sing kalau ini sumbang terus terusan mawon. Sekarang tidak ada, nyaris tidak ada. Ganti malah panitianya yang nyumbang. Siapa yang disumbang? Yakin dan bergantian, sudah bagus itu. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di Jawi bulan Muharram itu ada peristiwa yang seperti itu. Ternyata bulan Muharram ini juga terjadinya Nabi Adam diturunkan dari surga oleh Allah. Mergo melanggar aturan Gusti Allah. Apa yang dilanggar? Memakan buah kulbi. Sampai terjadi Nabi Adam diturunkan ke bumi. Saat diturunkan ke bumi, nah itu pasti Pak Bu. Ini juga sejarah. Diturunkan ke bumi di bulan Muharram. Kalau menurut kisah, Nabi Adam diturunkan pertama kali di daerah Hindia atau di negara Hindia. Maka di negara Hindia ada sebuah tapak kaki itu panjang sekali Pak, ada 4 meter dari ujung jempol sampai ujung sini ada 4 meter. Betapa besar itu Nabi Adam. Perkiraan 36 meter tingginya. Sampai pasti bertanya, terus kapal itu begini 10 meter kan? Bisa tambah, kita itu 10 meter kan? Uang semua kan begini sambal itu sangat besar sekali. Nah, Nabi Adam pertama kali diturunkan di tanah Hindia, dipisahkan dengan Siti Hawa selama berapa? 200 tahun. Setiap saat Nabi Adam itu memanggil Hawa, harus menanti Adam selama 200 tahun. Padahal sakit yang paling menyakitkan adalah sakit rindu, Pak. Rindu itu paling menyakitkan. Jadi saya suka lagunya itu ada lagu sepi rindu, obat yang harus bertemu. Lagu di sini Pak. Hah? Ida Laila. Pas Bapak. Jadi punya pinter. Ternyata masih perlu. Nabi Adam diturunkan tidak bertemu dengan Hawa selama 200 tahun. Sudah luar biasa, kebingungan Adam ini. Kalau bingungnya, saya di muka bumi ini bagaimana kok sendirian? Padahal Nabi Adam diturunkan ke bumi pertama kali oleh Allah, dibuatkanlah karoseri. Kalau mobil itu karoseri, kerangka. Kerangkanya Nabi Adam dari tanah Hindia dan kepalanya diambilkan dari tanah Irak. Nabi Adam lengkap, punya tangan, punya kaki, punya kepala, dan Adam semuanya paham. Tangan ini untuk memegang, lil ahli untuk memegang. Sementara yang kaki untuk apa? Lil masyi untuk berjalan. Dan seterusnya semuanya tahu, tapi punya organ satu yang Nabi Adam itu tidak paham. Cuma dipegang-pegang terus, kadang kaku, kadang lembek, kadang kaku.
Ini paham, benar? Paham. Paham ya? Pak Yai paham. Cerdas. Kenapa? Karena tidak ada jodohnya. Hawa tidak ada. Dikasih satu itu nek ditandake biji atau biji. Panggolannya nek terus ini fungsinya sebenarnya untuk apa? Saya dulu masih bujangan, tanggung itu juga mikir motor nggak jalan menjadi pistol, mikir jadi apa kalau itu? Saya bingung. Ternyata ada manfaatnya juga. Atau tidak begitu tinggi apa? Tanya sama Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, ini sebenarnya saya punya alat untuk apa? Saya juga tidak tahu Adam. Nanti saya tanya pada Allah Subhanahu. Ternyata Allah sudah menyiapkan seorang perempuan yang disebut Hawa. Saat Adam tenang-tenang duduk, ternyata ada organ tubuh yang terasa hilang. Saya pada yang hilang. Apa ini? Ternyata tulang sulbi atau tulang rusuk sebelah sini hilang satu. Terciptalah Hawa. You understand? You understand? Apa itu? Apa himna? Ya, kalau ditanya apa itu? Apakah sampean paham? Dijawab pahimna. Saya paham. Saya paham. Yes. Seperti itu. Akhirnya Adam bertemu dengan Hawa. Di mana pertemuan Adam dan Hawa? Di Jabal Rahmah. Setiap orang haji pasti datang ke sana. Dan Jabal Rahmah ini ada di Arafah. Dan Jabal Rahmah ini disebut Jeddah. Dari kata-kata Jeddah artinya Mbak Putri. Orang kalau haji pasti sampai mana orang haji ini sampai Jeddah. Padahal dari kata Jeddah artinya Mbak Putri. Siapa Mbak Putri? Ya Siti Hawa itu. Orang yang pertama penghuni dunia perempuan adalah Siti Hawa. Maka perempuan sampai disebut kaum Hawa. Ada. Kalau laki-laki disebut kaum Adam. Mana? Nah, bertemunya di Jabal Rahmah. Jabal itu gunung Rahmah itu kasih sayang. Adam dan Hawa memadu cinta di situ. Pun pol senengnya ketemunya dua kekasih, dua sejoli bertemu di situ. Pun luar biasa banget. Nabi Adam pun, Masya Allah, sampai sekarang diabadikan Pak Bu. Itu menjadi sebuah monumen cintanya Adam dan Hawa, yaitu di Jabal Rahmah. Setiap yang haji pasti datang ke sana. Bila Bapak Ibu harus punya tempat yang seperti itu, tempat untuk paling berkesan. Di mana kita bertemu dengan ibunya anak-anak dulu. Saat pergejekan antara Adam dan Hawa, langsung dituntun, ayo kita ke Jabal Rahmah. Sampai Jabal Rahmah, Adam mengatakan, inilah Hawa, tempat kita pertama memadu cinta di sini. Dan inilah adalah tonggak sejarah di mana titik pertama kali kita cintanya di sini. Marilah kita bina kembali. Jadi guyur oleh Pak. Maka Adam dan Hawa boten ate cerai dan setia sampai mati. Adam dan Hawa adalah sejoli, tidak pernah menikah lagi, cuma satu sampai meninggal. Kalau menurut cerita ya, yang paling panjang umur Nabi itu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau bisa berumur 950 tahun. Sementara Nabi Adam 935 tahun. Sakit dipaham ini Bapak Ibu? Iya. Pokoknya pun harus paham maksudnya. Saya ceritakan kembali. Bapak Ibu, agama Islam ini terbuka. Sekarang dunianya sudah dunia medsos, media sosial. Apapun yang kita bicarakan, semua ada yang mengomentari. Benar, luput, saya penting komentar. Karena sekarang orang sudah tidak pandai mendengar, tapi lebih pandai berbicara. Sudah rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Bila kadang saat ini lebih hati-hati Pak. Pokoknya pun kita tetap ngomong siapapun yang di sini, masyarakat di sini harus tetap dijaga perempuan pun. Saya juga masuk di FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Jadi sudah tetap yang Islam, apapun itu golongannya tetap dijaga kesadaran pun. Seperti alat musik ini berbeda-beda, tapi pada saat dilaras dengan baik, semua duduk dengan baik, maka akan menimbulkan simfoni yang sangat indah. Tetap dijaga Pak Bu.
yang pakaian, yang muslimat semuanya harus bisa menjaga stabilitas nasional ini. Jadilah contoh yang baik. Caranya pripun? Umpamanya yang sudah baik berusaha untuk menjadi baik. Upami bapak ibu ngalem gede tidak masalah. Paling tampan itu suami saya. Mulai tidak masalah. Sang suami juga mengatakan istri saya itu paling cantik, paling pintar masak, tidak masalah. Pak Yepangat ini orangnya pendiam, tampan, ganteng, setia sama istri, tidak masalah. Silahkan ngawam sak pol-polin gede-gede, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau nyenggol gede wong liya, Pak, pasti masalah. Contoh ini, suami saya itu paling baik, ganteng, cekatan, pintar, kiai bisa, setia lagi daripada suami kamu. Nah ini masalah yang ini, enggak benar? Ini pasti jadi masalah. Istri saya itu paling cantik, paling pintar, paling cekatan. Sudah, gene-gene dalam sini enggak masalah. Tapi betul saja nyenggol gini yang sanes. Terus kadung muni, istri saya paling cantik, paling pintar daripada istri kamu. Ini pasti jadi masalah, Pak. Maka harus jangan sampai melewati koridor. You understand? Understand. Afahimtum? Fahimna. Kita lakukan sarung lagi. Ya biasanya sering campur sari karena kalau daerah agak timur biasanya campur sari yang itu daerah Jogja itu. Nanti lagunya kan. Yen wong lagi ngaji, tak peduli ono wong benci. Yen wong lagi sholat, tak peduli ono wong ngajar. Yen wong lagi poso, tak peduli ono wong bodoh. Jarine wong iman, ibadah kudu teman-teman. Apa betul? Tak dereke nggih saran nggih. Ini enggak perlu, enggak masalah. Saran. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah shadiqul. La ilaha illallah hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul. Saran yen wong lagi ngaji, ra peduli ana wong benci. Yen wong lagi sholat, ra peduli ana wong nyadat. Yen wong lagi poso, ra peduli ana wong. Jarene wong iman, ibadah kudu temenan. Takon sudah Bapak niki. Islam niku agama sinten Pak? Islam niku agama kula. Sini sing ngomong. Muhammad niku sinten Mas? Muhammad. Al-Qur'an niku napa Bu? Al-Qur'an niku kitab. Coba saya tak tanya sama ibu yang paling sana, tak takon. Saifuddin wa esaqatu Saifuddin yadu. Nah, parah nih. Bojoki sama aku kenal ya. Wes jadi masalah gue. Lagi ada masalah gue. Kalau kepenak kalau gitu aja ngono to. Sing mesti ana sing. Nah. Bujurnya soalnya kamu ngajak kamu di kos ya, bahaya ya. Kembali ke Muharram Bapak Ibu. Suasananya hujan ini dari kemarin nggak pernah hujan, tapi alhamdulillah malam ini hujan. Nggak apa-apa ya Pak Bu ya. Suara saya harus lebih keras lagi. Iya, bojone. Kalau kemarin hujan ini, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, tak aturakan. Siapapun mereka Bapak Ibu berhak untuk menjadi orang baik. Mau contoh saya matur Pak Yai. Kulon iki ajeng cedak-cedak jenengan galuh wong kulon iki yen wong nakal. Sering terjadi begitu mboten? Nggih to? Kita buka satu persatu. Wonten tiyang ngendikaken Mas Yai, kulon iki riyen walah wong nakal juga lho sapa tak lakoni kabeh. Kulon yo kakean dosane ajeng cedak-cedak jenengan mboten penak. Sering itu terjadi begitu. Maka tugas kita bagaimana membuat orang lain menjadi baik ini dan tugas kulon jenengan. Wong niku Mas Pak, nek sik enom rata-rata nakal beli niku wajar wong sik enom nggih ta? Nggih. Iya.
Wong kula yang ngaten Mas Kiai Pangat juga pernah, Mas Kiai Mukhlas juga pernah, bahkan teng pondok kan kapan aku nyolong kates itu kan nyolong gandul kan dulu jak nyolong gandul kapan nyolong gandul bisa nyolong. Pulang itu kadang lera kepenak kali guru bapak ibu. Saya pernah ya aku jadi pengen banget aku nyolong lele. Saya pernah pengen mancing lele dari kiai. Ajeng tak colong terus tak goreng pondok. Delalah pulang itu kok moro-moro diundang kiai. Lek sampeyan ngene dhisik nggih. Oh nggih Pak Yai. Pripun? Sampeyan mau nek masih. Ternyata pulang maam lawe kok lho Pak lele kok baju-baju mati aku ini. Kok konangan Pak. Pulau kepengen arep nyolong malah tuh disediakan kali guru kula. Kadang orang malaikat seperti tidak hati-hati. Ngeten nggih Pak Bu nggih. Kembali ke anak muda. Wong nom nakal wajar Mas Pak. Jangan disalahkan. Namanya anak muda. Akan tetapi kalau kita beri contoh Bapak coba jenengan persani. Pitik ini lanang, ya, ayam kalau laki-laki jantan, sik cilik umur trondol, nakal beleri rawuh rata-rata. Wes pitike wulune lom, isine lom, belunge ora ono. Pagi-pagi sudah masuk tenggen comberan, kertas comberan. Nggih, ketos. Tenggen blekokan lho. Langsung rebutan omah, gek mancal tenggen meja cekele kaya apa sing di omah. Bukan ajar pitik munggah meja cekele reget. Buat aku depan. Tapi coba jenengan kami ayam kalau sudah besar sedikit, sudah pantas diengkung, pantas diengkung tengene iki. Pantas diengkung. Syarat nopo cakal sembelih bismillah wa barakatuh klekek sembelih berduri mulune dimasak dengan baik matang wadah ke panci semua dimasukkan di situ ada cakar juga masukkan di situ setelah matang diderek tendur meja bakal ngomongin cakar lagi kan orang semua berhak menjadi orang baik maka yang paling utama adalah ada sebuah kalimat mastangkaftul bil ibadah wa mastangkaftul bil istifadah. Kalau kita memang sama-sama terbuka onten kekirangan di sahabat saling menutup ada yang kira apapun saling menutup akan jadi baik Pak. Itu syaratnya seperti itu saling melengkapi. Ini musola sudah banyak, kiai sudah banyak, marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah itu pokoknya tanggung itu. Kalau kita pisahkan Bapak Ibu zamanipun Nabi Musa alaihissalam kita posisinya disebut onten setunggalipun tiang kapung fasik nakal luar biasa bener luar biasa pun dugal pol nopo-nopo mawon lakon elek kabeh dilakoni suatu saat tiang kapung itu sedo nganti kalian masyarakat itu diseret kakinya ya langsung dimasukkan ke pahuan pos pahuan tempat sampah ini diseret lempar ke tempat sampah karena saking elek. Tapi Allah memberi wahyu pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ada seorang wali atau kekasihku di sebuah desa sana. Dia mati tapi tidak ada yang mengurusi. Kamu harus datang ke sana. Idhab anta ya Musa, kamu cepat datang ke sana. Apa ini kali Nabi Musa alaihissalam? Dicari orang tersebut. Ternyata saya sudah mati di tempat sampah. Mau ditolong oleh Nabi Musa, mau diopengi, dikatakan di sini Pulau Sorok, itu apa namanya? Dihormati, kan enggak? Di rumah. Itu malah mau didemo oleh masyarakat. Nabi Musa tambah bingung, ya Robbi, anta ta'lamu, panjenengan Gusti luwih pirsa lan pirsa. Sing sae minatana wa taqdi mana yang baik mana yang buruk panjenengan pasti pirsa. Kalau menurut panjenengan orang ini adalah kekasihmu, tapi menurut banyak orang masyarakat mereka mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang paling tidak baik. Saya pasrah Gusti sing langkung pirsa panjenengan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah ngendika sedekah kaummu. Memang masyarakat itu benar. Akan tetapi Allah langkung pirsa apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat orang tersebut mau meninggal, orang tersebut sudah tobat datang Gusti Allah, ya Allah, saya tidak punya apa-apa, saya merasa berdosa, saya salah Gusti, pun salah loh. Tapi karena apa? 3 hal Gusti.
Kenapa saya jadi orang nakal, jadi orang yang suka maksiat? Mergo perkara telu. Satu, panjenengan dados damel kula niki hawa nafsu. Punya hawa sing damel hawa nafsu di Gusti Allah. Yang kedua, panjenengan nyiptakaken napa? Seneng kalih perkara maksiat mergo hawa nafsu. Sing nomor 3, Gusti Allah nyiptake iblis. Lah perkara 3 niku sing dadoske kula niki seneng maksiat. Bila saking menika Gusti kula nyuwun pangapunten menawi sekian lama saya berbuat maksiat. Ternyata tiyang niku pun tobat tanpa sepengetahuan banyak orang. Wong lengono elek kabeh. Tapi ternyata mungguh Allah ini orang yang baik. Maka kadang-kadang sampai ada ini orang baik kata buruk, baik, buruk apa baik, buruk baik, buruk apa buruk, baik, baik apa baik, baik. Tidak ada yang berani menjawab buruk. Karena persaksiannya seperti itu. Akhirnya Nabi Adam, akhirnya Nabi Musa alaihissalam baru sadar bahwa orang tersebut memang sudah tertobat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengklaim orang buruk selamanya akan menjadi buruk. Belum tentu Bapak Ibu. Pernah juga terjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Masa-masa kejayaan Islam itu ilmu mulai berkembang. Ada salah satu sahabat Rasulullah mengatakan di tengah-tengah pasar. Ini jadi geger Bapak Ibu. Sahabat Rasulullah itu mengatakan, saya ini orang yang punya hal yang Allah tidak punya. Satu mengatakan, aku ki wong sing duwe perkara sing Allah ora duwe. Sing nomor kali, aku ki wong sing ora seneng karo perkara hak. Yang ketiga, saya ini orang yang selalu lari dari rahmat Allah. Geger Pak. Masyarakat Sayyidina Umar langsung membawa pedang. Ini orang musyrik harus dibunuh. Tapi Sayyidina Ali orang cerdas. Jangan-jangan dulu kita harus klarifikasi. Seperti Pak Polisi itu, ada laporan tidak langsung ditangani, tapi harus klarifikasi. Karena tidak jarang orang yang melapor justru menjadi terlapor. Maka tidak gegabah. Kita pun harus seperti itu, jangan mudah mencerca seseorang. Akhirnya dihadapkan oleh Rasulullah SAW. Sudah orang itu panggil ke sini. Kenapa mengatakan yang seperti itu? Wah, Sayyidina Umar pun siap berpegang. Kalau kamu sampai salah awas, bahaya ini. Potong leher kamu. Kamu mengatakan apa tadi? Leres, pancen leres Kanjeng Nabi. Kula matur kula niki wong sing napa? Napa yang pertama tadi? Napa? Duwe perkara sing Allah mboten. Nah ini kan jadi geger. Allah pun duwe sekabehane tidak, Pak. Ditanya oleh Rasulullah, maksudmu piye kok kowe kok ngerti nek Allah kowe iki duwe perkara sing Allah ora duwe. Maksudmu piye? Lho terus Kanjeng Nabi, saya punya istri dan punya anak. Gusti Allah nambah anak di bojo. Bener ora? Paham nih? Ada kalanya orang kalau sampai balaghah tingkat tinggi seperti itu. Aku duwe perkara sing Allah mboten apa rupane bojo lan Allah mboten gadah mboten gadah. Benar kan? Iya kan? Terus cerdas kan? Yang kedua, orang ini mengatakan saya ini orang yang selalu lari dari rahmat Allah. Saya selalu lari. Contohnya di dalam ini Pak. Saya tidak apa-apa, nanti kelopot dapat dulu. Wes salah nih. Ngomong apa? Saya memang benar mengatakan saya orang yang lari dari rahmat Allah. Maksudmu piye? Nek pas udan angin iki. Padahal udan iki rahmate Gusti. Enggak kali sing tumutone gitu kabeh lah. Iya betul. Itu berarti yang di sana orang yang lari dari rahmate Gusti. Iya benar. Malam tersebut ketika omai kosong, berarti saya gali baik timbang kemalingan. Kan ya? Nek wong ngaji kabeh raga kalau kemalingan. Nek wong ngaji, ya musuh gue kan malingan tak kok berlama. Iya, iya mau kamu karo mandi ya. Kadang-kadang wong akal cerdas. Kok kira-kira diakali ora iso nakal. Paham banget. Nakal ora iso terus nanti cara nakal. Ada nggak? Iya. Sama dengan banyak orang. Wong kok kata sebuah jamaah kalau ada pemimpin, ada ketua, ini namanya regu.
betul. Nggih. Tapi nek kok kumpul tanpa ketua, tanpa kepala, tidak ada yang membimbing, bukan regu, tapi regu juga itu namanya. Iya, benar. Nggih betul. Nggih. Iya. Apalagi yang ibu-ibu ini paling berperan di dunia ini loh, negara ini. Sampai dikatakan an-nisa wa imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Betul-betul arijalu imadul bilad, betul-betul wong lanang kok jadi saka negara. Panjang terus wong wedok itu jadi tiang negara. Nek wong lanang itu mboten tiang negara, tapi tiang kakung. Atau tiang jaler. Enggak lah, ya perempuan itu paling berpotensi untuk bangkit ke negara ini. Silent awalnya itu di wong wedok. Kan kalau wong wedok yang rusak kabeh nanti. Maka yang namanya perempuan harus berakhlak baik. Yang terakhir tadi, saya ini orang yang tidak suka dengan perkara hak. Saya ini orang yang tidak suka dengan perkara hak. Jadi kadang, walaupun Pak Guru, mau disek. Ben ngomong ki wong iki jane maksude piye? Kamu ngomong apa? Mungkin saya matur wae. Saya ini orang yang tidak suka dengan perkara hak. Maksudmu piye? Teng Quran dan wonten wajah asyaqatul maut bil hak. Yaitu dengan kematian. Saya tidak suka dengan kematian. Padahal wong mati niku perkara hak. You understand? Understand. Paham? Paham. Sakit paham saya? Nggih. Ya, jangan sampai salah paham. Mudah-mudahan berkawan manfaat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu pun sak tenang mawon. Kula niku Pak Bu, ngomong wong sepuh-sepuh dari yang kecil sampai yang paling tua. Normalnya gua ngomong sak kecamatan jadi kan lebih berat karena saya di MBC itu paling berat itu. Harus ngomong sak kecamatan sama dengan Pak Camat, sama dengan Pak Kapolsek, sama. Kedah masuk ke desa-desa, kedah ngomong masyarakat siapapun mereka adalah masyarakat Indonesia harus diperlakukan dengan baik. Ampun dibeda-bedakan dengan bareng. Saya masuk kadang di acara ini pun acara Muhammadiyah. Saya juga masuk di acara yang lain. Saya juga harus masuk. Ada kalanya saya Nahdlatul Ulama, ada kalanya Nahdlatul Muhammadiyah, terus itu tidak masalah. Semua ini orang Islam, semua calon masuk surga. Yang terpenting adalah akhlak yang baik. Betul dong, ya? Jangan terlalu dibedakanlah. Sudahi pertengkaran, jangan diterus-teruskan. Yang paling sayang kan kata studi. Allah kan tahu, wong sing apik itu disebut wong solih. Nah sementara yang namanya orang solih itu yang seperti apa? Wong solih itu alladzi ya'rifu huquqallah wa huquqal ibad. Wong soleh itu wong sing ngerti hak-hake Allah lan ngerti hak-hake manusia. Ini baru namanya orang soleh. Maka tepat kalau saat-saat yang ini pun sugeng ngaten iki Pak sik urip, iki betah perkara kalih. Karena alam kita menungso niki terdiri dari dua alam, alam kaun lan alam buyuk, alam wadah lan alam ghaib. Alam wadah ini alam yang bisa diraba, bisa dipegang. Ini jenis alam kaun, bisa dipegang. Awak ini bisa diraba, semua terasa Pak. Mergo awak ini bisa urip, butuh daharan. Lah daharane barang padah, nggih kudu wadah, kudu kena dicekel. Ya ini. Paham ya? Niki daharane mau urip. Tapi kula jenengan ini punya organ yang tidak kelihatan, rupane roh. Roh niki sik urip. Urip niki yo butuh daharan. Bisane roh niki urip butuh daharan. Mergo roh niki barang gaib, daharane nggih perkara gaib. Lah napa daharane roh? Ya zikir, ya ngaji. Niki jenenge daharane roh. Mila nek wong ngaji sampai dinamakan santapan rohani. Ada juga yang memberi nama siraman rohani. Nah ini bukti kula jenengan Bapak Ibu untuk memanifestasikan kula jenengan harus dua-duanya lengkap. Lengkap Pak. Zahir ada batin. Ada yang fisik, ada yang metafisik. Ada yang implisit, ada yang empirik. Dua-duanya harus lengkap Bapak Ibu. Ini jenenge ngomong.
Tadi saya sampai matur sama Pak Lurah, penjenengan ngomong sekian banyak masyarakat, penjenengan harus bisa apa? Lentur sana sini. Ini namanya kepala desa harus seperti itu Pak. Jangan takut kok terus dikecam sana sini, ampun terus. Karena apa Bapak Ibu? Masyarakat niki Pak Bu, nek kok kepengen cerdas, ini pasti akan memantau bagaimana perkembangan masyarakat ini. Pak Profesor matur Pak Lurah, masyarakat kok ingin sukses, maka janganlah terlalu banyak protes. Masyarakat kok ingin sukses, jangan terlalu banyak Protes. karena sukses butuh proses. You understand? Understand. Iya, ini untuk semuanya. Kalau ini pas ngisi teng kecamatan, semua pegawai kecamatan, dari PPL pertanian, semuanya. Makanya saya sampai memahami Pak, pada saat-saat di instansi, apalagi di aparat pemerintah, kalau di kepolisian ada Pak Kapolsek, kalau kadang-kadang ada Pak Wakapolsek. Ternyata yang di Polsek adanya Kanit, tapi kalau di Polres ada Kasat. Nek di Polsek betul-betul Kasat adanya Kanit, kepala unit. Kalau di Polres sudah Kasat, kepala Satuan. Jadi Bapak Ibu, bila saking menika kita pandai-pandailah bergaul. Mugi-mugi khusus di Jepara Wetan niki dados desa ingkang dipun sebat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bulan Muharram kita manai dengan baik. Ini adalah bulan dukanya Rasulullah sekaligus bulan dukanya umat Islam sak ngalam dunia. Mila Pak Bu, nek teng daerah Jogja sana ada yang namanya apa? Keliling beteng. Sambil diam, sambil ada kebo bule. Nek teng Jogja yang belum dikau. Jubengke teng keraton sambil diam, tidak ada yang pakai pakaian rapi, tidak ada. Semua pakaiannya sederhana. Mubengi beteng, kebun itu digiling. Pada saat kerbau itu mengeluarkan kotoran diambil justru diborehkan ke tubuh. Apa itu maksudnya? Saya pernah bertanya, kenapa harus ada acara seperti ini? Ternyata kotoran yang diborehkan itu adalah tanda duka bahwa hari itu adalah hari berkabung, tidak boleh berkolek. Derek bilasung, nek kan niki bilasung, dan bulog bilasung. Saya pernah ke Cilacap, niki dugi-dugi Kiai. Aku tuh wis tekan Adipolo. Orang sana protes orang Adipolo, anane Adi Pala. Beda ya. Saya jadi kepikiran ini mau dangu memiliki kata Pak Lurah, walaupun lama pun tidak akan bisa bahasanya mirip seperti sini, akan tetap kelihatan. Kalau mau bandek, bahasanya ya bahasa bandek. Nah, memiliki namanya apa? Ngapa? Tapi indah semuanya. Itulah Allah menyertai ingatan. Maka dalam Al-Quran pun sampai ada yang disebut qiraah sabungah. 7 macam bacaan. Ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Yesin. Iya. Tapi beda-beda Pak. Macam-macam bacaan. Warna-warna bacaan. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada juga Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan lain-lain. Sampai seperti itu. Jadi perbedaan itu harus ada Bapak Ibu. Karena itu adalah kelengkapan dan tanda bukti bahwa Allah Subhanahu Maha segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu Bapak Ibu yang terpenting buat kita, wong niku nek pun saya sepuh akan mengalami yang namanya titik jenuh. Kompul tidak apa-apa ya Pak Bu ya. Lanjut atau Lanjut ya. Biar saja karena kondisi hujan seperti ini kita paling tenang mau. Padahal pulau ini di Pak Bu lebih banyak saya ngaos penggampang, terus nyanding kita ngaos. Ini tidak, karena di acaranya seperti ini kayaknya kurang tepat. Dan ini karena tempatnya juga jauh. Jadi Bapak Ibu harus bijaksana. Apapun keadaannya tetap kedah bijaksana. Ini dunia ini luas, harus beda-beda. Lainnya pun sepuh seperti Bapak Ibu akan mengalami yang namanya titik jenuh. Uang nek pun saya sepuh Pak Bu, ini akan semakin kehilangan teman. Koncone saya jarang, sing riyen akrab seakan jauh. Apalagi pun pensiun, dia akan merasa aduh, kenapa saya sekarang tidak banyak teman? Iya betul? Iya kan? Pandangan sudah tidak bisa jauh lagi. Karena apa? Kita memang pandangannya sudah semakin dekat.
tangan memegang sudah bisa kenceng lagi. Karena apa? Memang kondisi kita sudah semakin tua. Apalagi pun sepuh, saya kurang kancane semakin menjauh. Kenapa? Karena Allah punya sifat dua yang dititipkan pada kita. Sifat jamaliyah dan sifat kamaliyah. Seenom ibu-ibu, mbak-mbak yang di sana kulitnya masih kenceng, masih cantik, itu masih jamaliyahnya ada. Sifat indahnya yang dititipkan oleh Allah ada. Dan sifat kamaliyahnya, sifat sempurnanya juga masih ada. Jangan tersani kalau mbak-mbak yang di Fataya terkesan lebih energi, karena disebut Mahmud, mamah muda. Tapi kalau sudah muslimat ada sedikit berbeda. Saya dulu juga begitu. Saya di Ansor, belum selesai di Ansor, saya baru saja masuk Ansor BC sudah dipanggil harus wonten MBC mengurus satu kecamatan. Kenapa? Karena beliau Pak Kepalanya sudah meninggal. Saya harus berusaha. Yang seharusnya saya belum mampu di situ karena saya belum banyak menimba pengalaman, tapi harus sudah di situ. Nah sekarang kalau sudah tua Bapak Ibu pasti akan ada perbedaan. Coba Mas Yai Panat, Mas Yai Mukhlas pasti akan merasakan itu. Saat sudah tua teman-teman sudah mulai jauh. Kenapa Bapak Ibu? Karena sifat jamaliyah dan kamaliyah pelan-pelan ditarik oleh Allah. Wajah mulai keriput, mata sudah tidak setajam dulu. Dulu yang giginya utuh semakin berkurang. Daya tarik juga berkurang. Maka lebih banyak orang keluar dan lari dari kita. Akan tetapi bagi yang memahami Bapak Ibu, itu ada manfaat yang besar dari Allah. Dan itu adalah sifat rahmah Gusti Allah. Di saat sudah tua, wong wis kurang penglihatan, kurang apanya, semuanya berkurang, teman semua sudah mulai menjauh. Apa? Karena Allah secara pribadi menarik kita untuk segera merapat ke sana. Kita tidak butuh teman terlalu banyak. Untuk sharing pun sudah tidak lagi berguna. Nek pun sepuh namanya wong buyutan ngaten iki. Buyutan iki kan mboten saged mantun Pak. Wis ngeten iki upama niki kok polisi kok wis buyutan ngeten bedil silah iso kena bokong. Iya. Bahaya wis ngeten iki. Nyekel gelas utah kabeh nanti. Kulo niku nate lho. Wonten tiyang sepuh. Wong sepuh telas nguyune. Niku ngaos kali kula teng masjid niku sampai fanatik sekali. Mulan Idul Fitri jane lho wis kula sowan tengene sing sepuh-sepuh. Wah niku barang saking senenge sepuh niku ndak nggen kula. Jalah kalah nggen kula niku kalangane wong nom-nom, santri nom niku cukup banyak. Niku pacitane watos-atos sedoyo, Pak. Lah simbahane niku karang saking semangate kancane nom-nom Pak ngrogoh lanting. Pirsa lanting. Nggih. Lanting wis atos-atos, bundir atos-atos. Begitu pun dipendhet lanting langsung didahar kali singgahmu. Lah wong untune entek kok mangan lanting. Lu tambah yantel le mucu-mucu entek-entek. Babak mon sing meneh pun ndak dilepeh mawon. Bentarane sinten. Tambah yantel. Bentarane sinten. Ora tak lepeh. Berkahi Pak Kiai kok. Tambah yantel. Ora leren-leren. Lho mucamu berkait Pak Kiai ora tak lepeh. Akhire dangu-dangu niku nganti babak. Walang ngene bapak gusine bapak gretak. Nggih pun sadar Mbah, pun sepuh. Ngaten nggih? Memang sudah saatnya kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kita berdoa Bapak Ibu. Walaupun amal kita sedikit, kalau ikhlas semoga amal yang sedikit ini justru dapekke malasih Allah Subhanahu wa taala. Cocok mboten nanten iki? Iya ya. Nek wong sombong malah ditulungi. Sudah enggak punya uang, mantan Pak Lurah. Ayo tak jangan kan saya fitin nang pasar malah males lah. Berko mawon. Nek jujur, nun sewu Pak Lurah. Bukan saya menolak, tapi jujur saja. Saya tidak punya uang. Malah pun tenang mawon, makanya tak tumbas ke bakso nang pasar. Lah, rezeki. Rasa umum. Kata nggih? Jangan sombong, tidak baik. Demikian juga saya berharap warga Nahdlatul Ulama semuanya bisa berbaur dengan yang lain lebih dewasa lagi. Harus lebih dewasa. Agama ini adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah, harus dijaga dengan baik. Agama ini penuh kasih sayang. Nuntun kula menjenengan supaya selalu memberikan kasih sayang. Satu, liirsyadin nas.
Yang kedua, li sa'adatin nas, dan juga li hidayatin nas, untuk membahagiakan, untuk memberi jalan yang terbaik, dan juga untuk memberikan hidayah. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Jadi udah, apalagi ini Mas Yai yang masih muda-muda harus tetap sabar. Yang di Ansor juga demikian. Karena yang namanya di masyarakat itu pasti beda-beda. Ada orang yang dikasihkan di depan susah, dikasihkan di tengah-tengah susah, dikasihkan di belakang juga susah. Onten badan. Onten. Kayak ngarep boten saged, kayak tengah boten saged, kayak wengke nggih. Angel, onten. Iya, di Quran sampai dikatakan ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Orang yang seperti itu mirip seperti binatang ternak. Dikasihkan di depan tidak bisa, memimpin tidak bisa, dikasihkan di tengah juga tidak bisa, dikasihkan di belakang juga tidak bisa. Contoh gampang, kenapa Allah menyerupake datang Raja Kaya? Ngertos Raja Kaya? Napa nek tang mriki Raja Kaya? Ya sapi kambing itu, Pak. Kambing niku coba jenengan pirsani. Nek di kitab jalan, kambing suka ngajengken melampah, disuruh mesti mboten gelem. Ya mriko kek itu digaunan yang lucu, enggak mulai. Namanya Raja Kaya. Dikasihkan di tengah, geret, itu 5 meter wangene mboten. Wis menteng ngeten. Bulu malah madal ngeten iki mboten gelem maju. Nggih mboten? Nggih. Ditinggal lalane ditolong susah, dikasih ke depan susah, di tengah susah, di belakang juga susah. Maka disebutkan nek cara wong Jawa itu memang harus tiga-tiganya itu lengkap. Ada tetembungan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun tutwuri hada, pepatah Jawa sudah tepat. Kalau di depan ing ngarsa, di depan sung tulodo, kamu akan menjadi teladan. Saat di tengah, madya tengah-tengah, mangun karso, tetap ikuti arus, tetap membantu. Kalau tidak dengan material, dengan spiritual. Kalau tidak dengan spiritual, ya dengan tenaga dan lain-lain. Tapi kalau di belakang, tut wuri handayani, ikuti. Inilah pepatah Jawa yang harus kita uli. Semoga desa Jepara Wetan. Nek nggen kula mboten Jepara, Jepara mesti. Ngaten Pak, karena bedane nang mriku. Kentang nang iki nggen kula kentong. Beda terus. Jadi perbedaan bahasa itu tidak masalah, yang penting saged dipahami. Ngaten nggih Pak Bu. Saya bersahabat pada dua ustadz ini, betapa saya masalah, tidak pernah ada masalah. Masih ikhlas, masih supaat. Saya berharap dari dulu, saat saya tidak bertemu ada sekitar 15 tahun lebih. Saya betapa rindunya sama mereka berdua, tak tangisi. Saya ngimami teng mihrab, betapa saya ngeling-ngeling lari kalian ini luar biasa. Jangan kayak gini, dokelingan aku orang lendungake kayak apa, ketemu juga akhirnya Allah mempertemukan di sini Pak. Cuma dia mungkin tidak tahu bahwa kalau pas tengimaman tak tangisi kapan saya bisa bertemu dengan beliau-beliau. Dulu pernah bisa nonton Jember, sarang-sarang kalian tua nyolong kates nyoba, ada diancam hati-hati kan, mungkin ini galak-galak, galak-galak. Kadang-kadang mau tidak akan putri ini, maaf, alhamdulillah ini Jepara Wetan tidak ada. Wong wedok niku nek kapan Pak Alis mau munggah niki sing pun galak. Galak. Sing pun ngoten niku. Galak. Wong wedok bokong junta. Langat iku sing pun niku. Jablek iki lho. Tidak ada yang begitu. Itu firasatnya seperti itu. Jadi kalau tidak alisnya semuanya datar, berarti orang sini lembah mana semua setia pada suami. Ya Bu ya, ngibadai wong itu jan enak tenan. Pun wong nek wong nikah ini ora butuh khusyuk, sudah enak kok kene wong nikah. Ngibadah sing paling apik itu ya nikah niku, Pak. Kenapa? Nikah itu disebut peristiwa yang sakral. Dari yang haram menjadi halal, dari yang haram justru menjadi dianjurkan. Kalau tidak dilakukan justru malah berdosa. Niki nikah. Maka saya sering bilang, wong niku nggih, anane rasa cinta itu menjadikan luar biasa. Mas Yai Tamat sama Mas Yai Mukhlas itu kalau mereka menafsirkan cinta, yakin tak yakin itu tidak bisa. Kitab saja menamakan soal cinta adalah perkara yang syakal, yang muskil, sulit.
Saking angel dipahami. Kenapa yang namanya cinta? Aneh cinta itu. Wong iku nek pun seneng Pak. Contoh nih Mas Tat ya, contoh Mas Tat. Wong lewat didoni ya, tahu diludahi. Iya. Betapa marahnya itu. Bisa sampai pengadilan karena apa tidak terima. Tapi kalau sudah urusannya cinta berbeda, jangankan ludahnya, tempat yang keluar lidah saja dicari. Lagi betul. Aneh kan? Ya ini. Uang kok sampai maaf ini kena pipis ya, kena kali wah oleh tak terima, namun jengkelnya luar biasa. Mana cemburuan. Tapi kalau sudah senang, sudah cinta, jangankan pipis. Enggak betul. Iya yang kalau dan hebatnya Mas Tat ini terakhir ya. Karena tidak terlalu malam ini sudah jam 11:12 mantap jauh dari Purworejo. Yang terakhir Bapak Ibu, tadi saya aturakan tiang ekstrim hebatnya nopo ngibadahi enak-enak. Ibu-ibu malam kok lesare tan sandinge bapak tersandinge suami dengan hati yang ikhlas dekat di situ langsung tidur di situ. Niku ganjarannya kaya wong sing salat dekat dengan Ka'bah lho Pak. Itu kurang mesti ngerti lho. Malah iso malah jejek ngene ngrasa iki sayang. Niku lak kebangetan. Malah nyungkur nek guys saya lek meneng bojoku tak seneni pojo kaya balik. Nah. Paling penting ibu-ibu ya. Ya Bu ya. Ojo kok kalih tiyang kampung niku malah komentar mboten paham. Malah nek cerita kitab Purworejo karepe setiap malam kok mboten ketanggungan kentongo kali sing kampung Pak. Malam ini saya mau tidur jenengan ngersake napa mboten ngoten. Nek ngersake monggo lho paham? Itu pun nanti praktek kok wis dadi ibadah. Apalagi ibu kok sampai mencium suaminya dengan hati yang ikhlas. Ya, tenggane kitab Adabul Mar'ah pun sebatakan itu ganjarannya lebih utama daripada nyucuk Hajar Aswad. Loh, 40 juta. Kebangetan. Dia malah patayat bukan patayat kok nganti ra ngerti bahaya. Harus tahu itu. Karena fatayat muslimat ansor dasar ini semua ada di garda depan untuk menjaga NKRI. Ditambah nanti ada dari Muhammad yang semua membantu kita. Untuk apa? Supaya negara ini tetap utuh. Hargai mereka. Perjuangan ini adalah milik kita bersama. Karena adanya kebersamaan inilah hidup jadi indah. Kata Pak Bu, jangkep dengan 17 Agustus ini luar biasa. Oh, santunan anak yatim sudah lengkap, musik sudah lengkap. Ini semua adalah pralampito perbandingan dari kecil yang besar, yang macam-macam seperti itu, tapi ditabur dengan laras, ternyata sekali lagi akan menimbulkan simponi yang sangat indah. Karena Pak, yang namanya musik bisa menerobos berbagai macam sekte. Ya, masuk sana sini bisa. Kalau agama belum tentu juga. Kalau kita masuk ke lain agama, kita kadang-kadang tetap terhalang. Kenapa? Karena memang harus hukum dihukum. Ya, tidak boleh masuk ke sana. Kalau memang tidak boleh, ya tidak boleh. Jangan dilanggar, nanti jadi masalah juga. Kalau pelaturakan, kalau wawonten ngajeng, barang siapa yang sudah punya hal yang baik itu terus kita lestarikan. Pada saat dengan tetangga harus dengan baik. Kenapa wong Jawa sampai memberi nama tonggo? Nek tang iki nopo? Tangga. Iya, nek tonggo itu nek cara gendro, kenapa dinamakan tonggo? Mergo tonggo iku ya gotong ya nyonggo. Ya gotong ya nyonggo. Nek iki ya gotong ya ngrenggak. Nek gatangnya kan tadi nggih. Ya saged nggih. Nggih. Nek cara gendro iku ya gotong ya nyonggo. Itu pasti tetangga Bapak Ibu. Makanya kalau dulu juga sering dikatakan lebih baik pagar mangkok daripada pagar tembok. Itu orang dulu seperti itu. Apik pagar mangkok daripada pagar iya. Pagar tembok pemele kok kiai lingu kok guguk repot mele. Anak kula sik cilik nu karepe pengen Pak mbok ditunggaske kiri to Pak. Anak kula masih sonten tamu samare bobok. Bahaya. Karena anak kecil seperti itu bergudul kadang macam mungkin tapi saya kayak kucing kan belum paham sih
Jadi Bapak Ibu sekali lagi, pagar mangkok lebih baik daripada pagar Tembok. apa pagar mangkok sering memberi pada tetangga. Ini akan lebih akrab Bapak Ibu. Punya memberi. Iya, lebih baik seperti itu. Jadi betul saya bangga terus wah gue. Jangan nanti kita terlalu eksklusif. Saya dengan sahabat-sahabat siapapun di situ saya berusaha untuk selalu mesra. Kenapa? Karena sudah jelas nih wong Islam kabeh, tidak diragukan lagi. Semua sudah baik, kenapa harus ada pertengkaran? Tidak perlu lah. Betul perlu. Saya ketemu sahabat Pak Yai, Pak Ustadz itu, saya ketemu tak wajah insya Allah ahli surga. Tembatin kalau matur, Allahumma tawil umurahu fisihatin ma'afiyatin. Langsung tak dengar. Semoga-moga sehat walafiat. Saya kemarin dari Ngawi Bapak Ibu. Saya kepanggil tiang, sampun mantan atau pensiunan dari pegawai BPN. Saya datang ke sana, saya masih tidur karena terlalu capek. Acaranya itu jam 9. Saya sekitar subuh sudah sampai sana karena supir itu terlalu cepat mengemudikannya. Nah, saya terpaksa saya bersubuh tak film sebelum kita sekedar. Orang tersebut manggil kalau itu 3 kali datang, saya masih tidur. Betul nanya juga, datang lagi sampai 3 kali berhasil. Saya dibawa ke rumahnya, nah, saya ditinggal jauh dari sopir juga jauh, saya dibawa ke rumahnya. Sampai di sana saya melihat pertama ada kesan dengan jenengan, tapi saya tidak yakin bisa ketemu lagi dengan jenengan. Maka dari itu tak hampir kita memiliki jenengan, karena pas saking rindunya saya dengan jenengan. Baru ketemu sepisan Pak. Maka kalau kita yang ditanamkan adalah kasih sayang, insya Allah kita tetap jadi saudara dunia dan amin Allahumma amin. Jauh-jauh dari Purworejo datang ke sini tidak lain kecuali saya ingin mencari sahabat dan juga mencari saudara. Kersoda, mungkin kita dados keluarga yang saya sama kitipun panjatan Allah wonten swarganipun Allah Subhanahu. Ada satu kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami suatu ketika sedang kontemplasi, zikir terlalu dalam sampai alam fikirnya sampai ke Lauh Mahfuz. Di sana di Lauh Mahfuz niku wonten pengundang-undang Abu Yazid Al-Bustami, kowe ndang nguduna. Napa bahasane? Kamu cepat turun. Tapi Syekh Bustami pun kadung kerasan alam fikirnya sampai sana. Ada maqamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tempat ini pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj. Cuma bedanya Syekh Bustami, cuma alam fikirnya saja yang diisrokan, awak boten. Pada saat tersebut Abu Yazid kowe muduna, mergo kowe rene arep golek sedulur sing ning swarga, sedulurmu sing calon ning swarga kono lho ning desa Jepara sana. Abu Yazid turun sampai ke desa-desa dicari mana yang namanya desa ini mana. Karena saya ingin mencari saudara saya calon teng swarga bareng karo aku. Digoleki terus, buatan ketemu. Pergi dari desa ke desa dicari, akhirnya ketemu. Ternyata nopo tiang kakung sing disebatkan niku ada di tengah-tengah 40 pemuda yang semuanya lagi minuman keras. Tengah-tengah dhewe wong ini. Saya Abu Yazid kecewa, Masya Allah. Kenapa saya datang jauh-jauh hanya ingin mencari saudara yang nantinya akan bersamaku di surga. Kok ketemu nih wong sing koyo ngene iki. Abu Yazid langsung balik kanan, wes nek ngene aku balik ae. Saya lebih baik pulang saja. Ngapain berteman dengan orang-orang seperti ini? Ternyata apa Pak Bu? Saya Abu Yazid Al-Bustami dengan orang yang ada di tengah-tengah, banyak orang itu tadi di tengah dipanggil Abu Yazid Al-Bustami. Oh ini goleki aku, kenapa sudah sampai di sini kamu pergi? Apa kaget Abu Yazid? Belum tahu ketemu wonge, belum pernah bertemu dengan orang tersebut sudah dipanggil. Kenapa? Abu Yazid sudah balik kanan mau pulang. Katanya kamu mau mencari saudaramu di surga. Kamu sudah ketemu, kenapa kamu akan pergi? Lah kula iki dugi-dugi panjenengan kok sareng kalih wong mabuk. Nah niki lak lakon setan. Kamu salah Abu Yazid. Kamu jangan mudah suudzon. Kamu ingin tahu, nek kowe pancen kepengin golek sedulurmu ning swarga tak kandhani. Kata orang tersebut, yang satu ini, yang di tengah-tengah pemuda ini tak kandhani Abu Yazid. Kemarin saya siap menyadarkan 40 pemuda yang semuanya nakal, pemabuk, penjudi, semua sudah sadar.
wa ahsana islamahu, Islamnya sudah baik, ibadahnya sudah baik. Abu Yazid, sekarang ini yang 40 ini menjadi tugas kamu untuk mengislamkan, menyadarkan mereka. Dan inilah 80 orang persaya dari kamu yang nantinya akan menjadi tetangga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Waalaikumsalam. Jawab ya. Tibetum. Tibetum siapa? Toyek ngoten lho. Nek pas assalamualaikum jawab. Tibetum jawab. Ngoten nggih? Assalamualaikum di waalaikumsalam. Nek tibetum le jawab. Maka tak terangke benjenengan paham, ternyata ini enggak lho. Tibetum fadkhuluha khalidin. Tak baleni. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salam. Mangke nurun aku kesusu. Tak betul. Saya pun ngaraiku ke salam. Nah, ini mari. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Waalaikumsalam. Tibetum fadkhuluha khalidin. Apa sih ngeten? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, calon digiring wong sing do takwanya Gusti Allah. Orang-orang Jepara Wetan nanti akan digiring oleh Allah ilal jannati zumara, ke surga itu berbondong-bondong. Dipimpin Pak Ustaz, Pak Kiai, semua memimpin di barisan depan. Pak Lurah berada di depan, Pak Perangkat semuanya, Pak Panitia semuanya berangkat di depan. Pada hatta idza ja'uha, ketika sudah datang dan dekat dengan pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, penjaga surganya itu mengatakan salamun alaikum. Dan jawab jenengan, Waalaikumsalam. Madan. Tapi betul kowe penak ora, toyek nikmat. Paham nih? Terus malaikat ngendika fadkhuluha khalidin. Kowe manggon nang kene selawas. Selamanya di situ. Jadi makanya onten kok panjenengan masuk surga, di depan pintu surga ada malaikat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing marai sapa wong teko Purworejo. Tibetum koye nikmat orang nikmat. Nah, malaikat langsung fadkhuluha khalidin, masuklah kamu di surga untuk selama-lamanya. Kamu kok putus saking nikmatnya, Pak. Tidak ada kenikmatan kehidupan di dunia yang menyamai di surga. Amin Allahumma. Amin. Semoga kita semua termasuk ahli jannah. Amin Allahumma. Amin. Sudah setengah 12 Bapak Ibu. Nanti terlalu malam. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Sudah boleh. Kalau suara saya sudah habis. Merokok pun sudah cukup capek. Karena Pak Sobes saja sudah tidak tahan, harus ukur. Jadi yang penting pepanggian dari menikah mungkin terus pepanggian ikan sifat ukur silaturahim. Kita sebagai makin sakit terpanggil dari Allah Subhanahu Wa Taala, melebut suara dari Allah Subhanahu Wa Taala, zumaron dari kelompok-kelompok. Nanti kita berkumpul di sana. Mari kita tolong bersama-sama masyarakat yang dari sadar kita sadarkan dengan cara yang bijaksana. Ampun dengan cara yang tidak bijaksana, jangan sampai. Karena agama adalah menuntun dan persaingan. Kata Bapak Ibu, tetap bersemangat. Yang Ansor
Pakaian, muslimat, dancer semuanya, pak panitianya semuanya tetaplah bersatu. Karena ada dakwah al-ittihad yurithul quwwah. Persatuan ini menjadikan kuat. Maka Indonesia mencatat bahwa bersatu kita. Nah, sesuai dengan malam ini perkembangan ini terus dilanjutkan, mugi-mugi berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kalian doa sukses untuk Pak Lurah, sukses untuk Pak dari Koramil, dari Polsek, dari kecamatan, semuanya sukses dan sehat selalu. Dari masyarakatnya takmir masjid juga mugi-mugi sehat walafiat. Maka ketika saya berada untuk berdoa, jadi pun doa aturan yang sepuh, tapi langsung mau untuk nopo. Dibaca di sini asrul Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa habibina wa lana Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin sallallahu pada syukur segala ismail alhamdulillah rabbil alamin hamdu syakirin hamdan abdiyan wa lillahi masjid ya rabbana lakal hamdu wa la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta lana hudana wa faqina ila wa la ilaha warhamhum kama rabbana syukran lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alhamdulillah Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyatana wa hadana jadina wa jama'atina jama'ati hadhil qaryah wa jama'ati masjid baitul muttaqin min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa salam al-afiyah wa la taj'alna min syururi masalah rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tad'alna fi majlisina dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa saqaman illa syafaita wa la hajatan illa qadaita wa la hamdan illa qadta wa la taqdiran illa armaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Semanten Bapak Ibu sedherek pangapunten saking kawula menika matur awal Demikian ya remaja di Baitul Astagfirullahaladzim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.